Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulin Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Semoga saja kalimat ini menjadi sebab bertambahnya nikmat Allah kepada kita sekalian berdasarkan janji Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Setelah itu tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pelajaran kita di kitab tafsir Al-Qurtubi masih di surah Al-Baqarah, namun izinkan kami untuk loncat di langsung di ayat 186 yang nanti berhubungan dengan surah Ghafir, surah ke-40 ayat 61. Surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa siapapun dari hambaku jika dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah dia memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan dia beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian, ternyata ayat ini di 186 surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi itu adalah jawaban dari ayat di surah Ghafir, surah 40 ayat 61. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhanmu, berdoalah kepadaku, aku penuhi, aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sungguh mereka akan dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nanti kita sambungkan ayatnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di surah Ghafir tadi Allah mengatakan, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Catatan pentingnya adalah kalimat ini, astajib, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, orang yang sombong dari ibadah kepadaku, ternyata yang dimaksud berdoa. Jadi salah satu bentuk kesombongan adalah tidak mau berdoa kepada Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, supaya tidak terlalu monoton, ada tidak kira-kira memang orang tidak mau berdoa, Pak? Ada kira-kira orang tidak mau berdoa?
Ada. Salah satu kasusnya adalah seorang yang sangat cerdas di Mesir sekitar tahun 80-an. Itu namanya Toha Hussein. Seorang yang sangat cerdas di Mesir, di Al-Azhar. Ketika dia akan promosi doktor, itu dia langsung keluar dan ditegur oleh kerabatnya. Kenapa tidak minta restu sama orang tua? Minta didoakan oleh ibumu. Jawabannya, saya tidak butuh doa dari siapapun. Dan saya akan buktikan bahwa kita itu hanya akan berhasil dengan usaha dan tidak membutuhkan doa. Nah, inilah orang yang sombong. Tapi betul, dia setelah promosi doktor, ya, yudisiumnya summa cum laude. Nah, dia orang yang sangat liberal. Ya. Dialah orang yang mencontohkan kepada umat yang tidak belajar agama bahwa doa itu tidak penting. Padahal Allah mengancam orang yang tidak mau berdoa termasuk golongan orang-orang yang sombong. Ya. Apa akibatnya? Sayadkhuluna jahannam. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kita kembali dulu ke surah Al-Baqarah tadi. Allah mengatakan kalau di surah Ghafir, astajib, aku akan kabulkan. Teks di surah Al-Baqarah, Allah mengatakan ujibu, saya akan menjawab. Ya, ternyata kata Imam Al-Qurtubi, juga ahli tafsir yang lain mengatakan ujibu dengan astajib maknanya sama, yaitu mengabulkan. Dua kalimat inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita tentang doa, yang kita akan mulai dengan keutamaan doa berdasarkan rentetan ayat. Sebelumnya kalimat qarib, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Ada riwayat yang dibawakan oleh Al-Hasan bahwa ada sekelompok orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cuma butuh untuk bermunajat, artinya kalau berdoa berbisik saja, atau memang Allah itu jauh, Tuhan kita jauh sehingga kalau kita berdoa kita butuh nunadi, kita berseru dengan suara yang lantang. Maka Allah menjawab, fa inni qarib, aku sangat dekat. Jawaban inilah Bapak Ibu jamaah sekalian kemudian mengajarkan kita beberapa hal-hal yang berhubungan doa. Bagian pertamanya adalah tentang keutamaan doa. Yang pertama, berdasarkan ayat di surah surah Ghafir tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kemudian kalimatnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati, doa adalah ibadah. Jadi keutamaan doa yang pertama berdasarkan sabda Nabi dengan isyarat hadis tadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, memberikan petunjuk sekali lagi bahwa doa adalah ibadah. Artinya semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala. Itulah sebabnya ada kalimat anak muda sekarang di medsos mengatakan, mumpung berdoa itu gratis, maka perbanyaklah doamu. Dan itu kalimat yang benar. Berbeda dan bertolak belakang dengan minta maaf Pak, saya sedikit tersenyum karena beberapa kelompok pengajian yang pernah saya isi, itu ibu-ibunya bertanya, Ustadz, katanya kalau berdoa itu tidak boleh banyak-banyak, sedikit mau. Maksudnya, saya bilang,
Anu Ustaz bede, ada Ustaz bilang kalau kita berdoa itu kalau bahasa Makassarnya itu isengi kalian kau gak sedikit sembahyang baru banyak ton doaan. Lama ini berdoa di punang pala doang lak buna. Itu tidak boleh beda Ustaz. Berdoa terlalu panjang. Jawabannya yang benar adalah berdoa yang banyak. Sebab logikanya kalau Anda membatasi doa, itu artinya Anda telah membatasi kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah doa. Ya, semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita berdoa, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini berita gembira bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa akramu syai'in 'indallahi minad du'a." Sekalipun teks hadis ini disebut oleh para ahli hadis teksnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Bapak Ibu jamaah sekalian, maafkan saya, izinkan saya bertanya. Siapa manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yang pernah hadir di muka bumi ini? Pasti jawabannya Rasulullah. Sekarang apa sebabnya? Rasulullah itu menjadi orang yang mulia dan paling dekat dengan Allah. Kenapa? Karena beliau selalu PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berdoa. Itulah sebabnya kita dapati tentang Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu tidak satupun nafas yang keluar dari tubuh beliau dan tidak ada pun satu nafas yang masuk kecuali di situ pasti ada doanya. Pasti ada doanya. Kalau istilahnya Pak Kiai Zainuddin MZ rahimahullah, beliau mengatakan Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua hal, dari persoalan sekecil semut sampai sebesar gajah, itu semuanya diajarkan dan pasti ada doanya. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita sangka itu ada doanya. Masuk WC bahkan ada doanya. Bahkan disebutkan tentang masuk di WC, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada catatan sejarah, ada pernah orang masuk Islam gara-gara mendengar ada orang di kalangan kalau saya tidak salah di sekitar abad keempat atau 5 Hijriah, ada orang masuk WC, ya, ternyata di sampingnya itu orang kafir, orang Islam ini masuk WC baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah keluar apa doanya keluar WC? Gufranak yang paling singkat dan paling tepat. Ya. Aku memohon maaf kepadamu ya Allah. Jadi memang doa yang paling kuat, doa keluar WC adalah memohon ampun. Sebab memang ternyata kadang-kadang kita bikin kesalahan di dalam WC. Alhasil ada orang yang mendengarnya mengatakan, "Hei, masuk WC tadi saya dengar kau baca doa." Bilang, "Iya memang. Begitulah Nabi kami mengajarkan." Dia kemudian mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Alhasil kita kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, keutamaan doa adalah bahwa Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa. Nah, inilah salah seorang ulama mengatakan ini aneh manusia. Lebih suka mengetuk pintu-pintu sesamanya manusia daripada mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia secara tabiat itu marah kalau terlalu sering kita mengetuk pintunya, meminta. Ya, kalau naseng ugi Pak. Kalau sudah 2-3 kali kita datang, keempat kalinya itu datang, kita ketuk pintu, kan hafal gitu ketukan pintu tak Pak. Dengan nada salam, nah hafal itu orang.
Begitu ketuk pintu ditahui, engkasih. Ada yang sedih, ya toh. Bahkan tapi ada banyak juga orang tidak malu, dia mentong yang dibilang duluan. Ada mas sambalu. Kalau penjual oke ji. Tapi ini dia mentong yang sebut. Ngomong bisa dia datang pinjam. Ya. Alhasil Allah murka kepada hamba yang tidak mau berdoa kepadanya subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa inilah keutamaan doa yang menjadi teks dalam ayat, bahwa atau sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man futiha lahu abwabud du'a faqad futiha lahu abwabur rahmah. Ini berita gembira Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang mendapati dirinya suka berdoa, maka bergembiralah, karena itu adalah tanda Allah membukakan pintu-pintu rahmat kepadanya. Jadi kalau Bapak sedikit-sedikit salah berdoa lagi, sedikit-sedikit berdoa, itu baik sebenarnya. Bahkan itu tanda Allah menyayangi kita, karena kita selalu mau berbisik, sedikit-sedikit mengadu, sedikit-sedikit mengadu, dan Allah suka ditempati mengadu. Jadi kalau Bapak Ibu jamaah sekalian, hati itu selalu ya Allah, apapun doanya, maka Allah sangat suka. Dan itu sekali lagi kata Rasulullah, tanda bahwa Allah membukakan pintu-pintu rahmat kepada kita sekalian. Kan ada orang, nanti kita bicara fikihnya di belakang. Ada orang itu Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung loncat. Itu apa namanya, hal yang kurang baik. Ya. Sekalipun ada saat-saat tertentu memang di mana boleh kita sholat habis salam kanan dan kiri langsung berdiri. Itu kalau memang dibutuhkan. Tapi dengan catatan keluar berdiri sambil melanjutkan zikir setelah sholat. Alhasil Bapak Ibu jamaah sekalian, ini beberapa keutamaan doa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu kalimat, maksudnya menyebutkan hadis yang memberikan jawaban tentang ayat di surah Ghafir dan di surah Al-Baqarah yang kita bahas. Sungguh aku akan ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab semua permintaan hambaku. Dalam surah Ghafir, astajib, aku akan mengabulkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustijiba li 'abdin, semua permohonan seorang hamba itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bentuk pengabulannya tiga macam. Ada yang dibayar kontan, begitu dia berdoa langsung jadi. Ada yang ditunda nanti di akhirat. Yang ketiga, ada yang dialihkan doa-doanya itu menjadi dia diamankan dan diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang berbahaya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tahu bahwa tidak ada atau jarang sekali orang berdoa itu yang cash. Ada di antara Bapak kalau berdoa begitu berdoa langsung dikasih? Ada orang yang memang berdoa begitu dia minta langsung dikasih. Artinya waktunya tidak terlalu lama. Ada memang orang-orang begitu, dan Rasulullah SAW menyebut, sungguh ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, lau aksama, kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia berdoa itu langsung dikasih.
salah satu kisahnya, tidak apa-apa kita sebutkan dengan durasi yang pendek. Kisah seseorang yang diceritakan oleh seorang ulama, Ibnul Munkadir. Jadi dulu Bapak Ibu jamaah sekalian, kota Makkah pernah kekeringan, pernah ditimpa kekeringan. Akhirnya orang-orang keluar melakukan salat istisqa. Sayangnya sejak pagi terbit matahari, orang selesai sholat sampai malam itu tidak turun hujan dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Orang sudah keluar untuk melakukan sholat istisqa. Akhirnya Ibnul Munkadir itu menceritakan bahwa di malam itu saya berada tidak jauh dari Ka'bah. Jadi dalam Masjidil Haram, sandar di sebuah tiang di Masjidil Haram. Tiba-tiba di tengah kegelapan malam itu masuklah seseorang yang sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, lalu kemudian setelah sholat diangkat tangannya ke langit, doanya singkat, Allahumma ya Rabb al-an anzil. Doanya seperti langsung memerintah, ya Allah, saya minta kepadamu sekarang turunkan hujanmu. Dalam waktu beberapa detik saja, begitu orang itu menurunkan tangannya, langit langsung bergemuruh dan kemudian turun hujan. Apa yang terjadi? Semua orang gembira dengan turunnya hujan, tapi tidak dengan ulama ini, Ibnul Munkadir. Dia ikuti orang ini kemana perginya. Ternyata dia masuk ke salah satu rumah, istilahnya orang dulu itu kan ada sudut-sudut kota Mekah. Masuklah dia di sebuah rumah. Besok paginya Ibnu Qadir mendatangi rumah itu. Setelah mengetuk pintu, ternyata yang keluar adalah orang Arab. Sedangkan orang itu yang tadi malam orang hitam, berkulit hitam. Maka Ibnu Qadir mengatakan, ada orang fisiknya begini dan begitu. Kata sang tuan, oh itu budak saya. Kata sang ulama ini, boleh tidak saya beli budakmu itu, berapapun harga yang kau mau. Istilahnya saya kasih kamu cek kosong, kau isi semaumu, yang penting orang itu kau kasih saya beli. Kata sang tuan, tidak mungkin, orang itu mahal sekali. Katanya, tolonglah, ya singkat cerita, ayo kasih saya, pokoknya berapapun yang kau mau isi, kalau pakai istilah cek, kau isi saja, yang penting itu orang kasih saya. Didesak-desak terus, tidak mau. Akhirnya imam ini, ulama ini mengatakan, saya Ibnul Munkadir. Disebutlah namanya. Ternyata dia terkenal, dia ulama besar. Akhirnya sang tuan ini mengatakan, baiklah, sebelum saya kasih kamu, saya mau tanya, sebenarnya apa yang membuat kau sampai mendesak mau minta orang itu? Dia bilang, sebenarnya orang itulah menjadi penyebab turunnya hujan itu. Oh begitu? Katanya iya. Terus ya itu, saya mau ambil dia karena saya lihat dia begini dan begitu, berdoa singkat sekali langsung turun hujan. Apa sebenarnya rahasia orang itu? Kata tuannya, orang itu 24 jam hidupnya satu hari. Semalam itu 12 jam dia wakafkan untuk Tuhannya, dia beribadah 12 jam, setengahnya untuk mengabdi kepada aku sebagai seorang Buddha. Maka singkat cerita, Bapak Ibu jamaah sekalian, kata sang tuan, ambillah kalau begitu, karena ini ulama besar, ambillah. Apa yang terjadi dalam perjalanan disebutkan dalam catatan sejarah. Ketika berjalan berdua, agak jauh dari rumahnya sang tuan, sang ulama ini mengatakan, wahai engkau, berjalanlah di depan. Kata Buddha ini, kenapa begitu? Saya Buddha, kau tuan saya. Kata ulama ini, tidak, sekarang kau tuan saya.
Maka budak ini mengatakan, ada apa ini? Apa yang menyebabkan kau melakukan ini? Dia bilang, kau adalah Tuhan saya karena kau adalah orang yang bertakwa. Maksudnya, saya melihat kau semalam setelah sholat di depan Ka'bah, kau angkat tanganmu, minta hujan, seketika itu juga Allah mengabulkan dan langsung hujan. Apa kata budak itu? Ya, ini wali ini betul-betul wali. Dia bilang, kalau begitu izinkan saya sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat, setelah itu diangkat tangannya ke langit, lalu dia bilang, Allahumma la'an. Ya Allah, sekarang matikan saya. Mati betul. Mati betul. Kembali ke, kalau kita mau ambil pelajaran dari situ, itu menunjukkan bahwa orang-orang soleh, itu kalau ketahuan, karomahnya, itu takut sekali. Tidak sama dengan di zaman sekarang, dan itu kalau ketahuan dan bisa jadi istilahnya panggapang sedang ini, ya luar biasa. Alhasil bahwa sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, jarang sekali ada orang yang berdoa itu doanya cash, jarang sekali. Kalaupun ada, rata-rata doa yang ringan. Apa hikmah di baliknya? Dan ini menjadi hikmah Allah menggunakan kalimat astajib. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku penuhi. Allah tidak bilang berdoalah kepadaku, aku kasih. Tidak ada teks dalam Al-Quran dan hadis bahwa Allah mengatakan berdoalah kepadaku, aku kasih. Tidak. Allah bilang aku penuhi. Dan pemenuhannya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 jalan. Ada yang cash, ada yang ditunda, ada yang dialihkan permintaannya kepada penyelamatannya dia dari hal-hal yang buruk. Kita kembali, masih masalah cash. Bapak Ibu jamaah sekalian, apa hikmahnya? Kenapa tidak semua orang, ya bahkan umumnya bisa dikatakan 98% atau 99% orang berdoa itu tidak cash? Kenapa seperti itu? Karena ternyata hikmahnya besar, yaitu bahwa seandainya Bapak Ibu doa kita semua cash, bahaya, banyak orang mati. Banyak orang mati, Pak. Saya misalnya, Pak, seandainya doa saya tahu persis selalu kontan, saya pulang kantor jam 2 dalam keadaan capek, lapar, ya. Saya pergi tidur sebentar, istirahat, baru terlelap sebentar, ternyata datang anak muda lewat depan rumah pakai motor cross dengan dia istilahnya istilah geber-geber itu nunya. Rong. Begitu saya marah, kira-kira apa yang terjadi? Kurang ajaran anak-anak itu baru, ya Allah matikan. Mati, Pak. Mati. Dan bagaimana sekiranya semua orang doanya doa yang cash? Pokok lomba mama ki. Jadi misalnya ada 2 orang berselisih gara-gara sesuatu, bukan jurus langsung dipasang, langsung orang, sabar dulu angkat tangannya. Itulah hikmah kenapa doa kita itu jarang ada yang cash. Jadi supaya kita tidak terburu-buru, makanya Rasulullah mengajar kepada kita, jangan terburu-buru untuk dikabulkan doamu. Sebenarnya dia sudah dikabulkan, hanya tentu bentuknya kadang-kadang berbeda-beda. Ada yang dialihkan. Jadi ada orang berdoa minta rezeki, mungkin dia praktekkan cara doanya itu orang Afrika yang berdoa di depan Ka'bah, fulus. Terbukti nih kalau kita berdoa di depan Ka'bah minta fulus jadi. Apalagi dibuktikan oleh ada Pak, satu anak pesantren, setelah viral itu anak Afrika yang minta doa di depan Ka'bah fulus dan betul jadi orang kaya. Itu dipraktikkan satu anak pesantren. Ternyata saya tahu dia anak pesantren karena dia posting ulang videonya. Itu ternyata jadi pesantren. Saya lihat Pak, dia di depan Ka'bah, dia disoting sama temannya, dia bilang, saya akan buktikan bahwa berdoa di depan Ka'bah itu langsung dipenuhi oleh Allah. Betul. Jadi dia
di depan Ka'bah, dia bilang, "Ya Allah, Allahumma ya Rabb, fulus, fulus, fulus." Ternyata ada orang Mesir di belakangnya, itu dengar perkataan anak muda itu. Dia bilang, "Ba'da hadza, setelah ini kau temui saya." Betul, dikasih uang sama orang Mesir itu. Iya. Alhasil ada orang minta doa, minta fulus, 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 itu tidak dikasih uang. Tapi ternyata tanpa dia sadari, suatu saat dia kena kecelakaan yang harusnya secara logika tabrakannya sangat keras, dia harus mati. Tapi ternyata dia cuma lecet sedikit. Ketahuilah itu adalah balasan dari doa-doanya yang tidak dikabulkan berupa permintaannya, ya, tapi kemudian dialihkan dengan penyelamatan dia dari mara bahaya. Bentuk yang ketiga, dan ini sangat menyenangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa pengabulan doa itu adalah salah satunya ditunda di hari kiamat. Disebutkan dalam hadis bahwa nanti di hari kiamat ada orang didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyangka dia sudah masuk neraka, banyak dosanya. Kemudian dia tertunduk. Kemudian Allah tersenyum kepadanya. Allah mengatakan, "Irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Lalu dia angkat kepalanya, ternyata banyak sekali pahala yang kemudian dia pantas masuk surga. Tapi sayangnya orang ini kemudian bertanya kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Rabbi, ataskharu minni wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, apakah engkau ingin mengejek saya? Padahal engkau Tuhan semesta alam. Saya tidak pernah melakukan kebaikan pahala sebesar ini, sebanyak ini ya Allah. Maka disebutkan dalam riwayat itu, Allah mengatakan, "Akunta fid dunya tad'u atau kama qil." Apakah dulu kau ketika hidup di dunia selalu berdoa? Dia bilang, "Iya ya Allah, selalu sekali." Maka Allah mengatakan, "Apakah doa-doamu ketika engkau di dunia aku penuhi, aku kasih?" Dia bilang, "Tidak." Maka Allah disebutkan dalam riwayat itu, Allah mengatakan kepadanya, "Aku sengaja tidak mengabulkannya di dunia karena aku senang dengan rengekan-rengekan dan rintihan-rintihan doamu yang dengannya aku menyimpannya supaya aku masukkan ke dalam surgaku." Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini hal-hal yang sangat menyenangkan, ya, tentang pembahasan tentang doa ini yang kita masuk di bab pertama tentang keutamaan doa. Alhasil ulama mengatakan, perbanyaklah doa dimanapun engkau berada, karena engkau tidak tahu doa yang mana yang segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya layaknya bermain dadu, perbanyaklah melempar dadu, ya, itu memberikan kemungkinan, ya, angka yang besar itu akan kita dapatkan. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat bagian pertama dalam pembahasan kita di ayat 186 surah Al-Baqarah, yang ternyata dia memiliki kaitan erat dengan di surah Al-Baqarah, surah Ghafir ayat 61. Semoga bermanfaat. Sisanya jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya. Ada orang berdoa tapi dua Allah sedang tidak punya anak orang lainnya minta Allah. Tapi ada juga orang berdoa, wah ini sudah butuh berdoa. Dan dia mencapai raja. Iya. Yang satu tadi yang sekedar berdoa saja itu guru dan kurang banyak guru. Jadi menurut Al-Ghazali kita berupaya dalam berdoa itu harus didahului dan selalu di perbuatan yang hasanat.
dan satu kebaikan kepada kebaikan lain. Supaya doa kita itu raja. Iya, iya. Yang kedua, banyak berdoa. Bagaimana kalau tidak banyak doanya, tapi dalam satu kata itu menyangkut banyak kepentingan. Iya, iya. Misalnya, Narapel kita. misalnya dalam hadis sholat kita bisa berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Iya. wa afiyatan fil jasad, Iya. wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan minal maut. Iya. Ini kan luar biasa ya. Iya. Jadi barangkali di kesempatan kita ini banyak berdoa, tapi saya bisa kata-katanya tersana. Pendek-pendek. Iya. Itu sebenarnya Baik Pak. Berapa menit lagi Pak supaya saya masih ada 9 menit. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Mengingatkan saya kepada salah seorang bapak-bapak, tapi dia istilahnya sudah lama bergaul dengan saya. Begini Pak, saya pernah isi satu pengajian di sebuah kafe. Karena tempatnya kafe jadi tempatnya santai. Jadi saya juga dibuat santai. Tapi yang mengagetkan, bapak pemilik kafe ini bertanya, dia bilang, Ustaz, dengan nada dan gaya bercanda, bilang, Ustaz, bisakah itu doa dirapel? Saya bilang, bagaimana? Begini Ustaz, bolehkah saya ketika saya di masjid berdoa, saya bilangnya begini, Ya Allah, berikanlah saya semua kebaikan yang diminta semua jamaah yang ada di masjid. Saya ketawa waktu itu, dia juga ketawa, tapi dia langsung menyangka, bilang, serius kayak ini Ustaz? Karena betul-betul pernah saya lakukan. Orangnya masih muda orang. Dia pemilik sebuah kafe yang sudah lumayan besar. Ya, boleh gak saya berdoa daripada saya capek Ustaz, lama banyak dulu dibilang. Maka saya bilang sama Allah, Ya Allah, berikanlah saya semua kebaikan yang diminta oleh semua jamaah masjid yang ada di tempat itu saya lagi sholat. Saya waktu itu tidak langsung jawab, saya bilang, bagaimana Pak? Pas ada istrinya di situ. Nah, saya bilang, bagaimana kalau seandainya salah seorang jamaah di masjid itu doanya, Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk beristri lagi. Mau ke juga Pak. Ya. Nah, alhasil menjawab pertanyaan itu nanti kena ke pertanyaan Bapak. Jawabannya boleh. Dan itu pertanyaan Bapak itu mirip dengan apa yang ditanyakan oleh seorang sahabat, cuma tentu teksnya sedikit berbeda, narasinya berbeda, tapi dia mirip ke situ. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia bilang, Ya Rasulullah, inilah ujidu doa. Wahai Rasulullah, saya ini, kalau bahasa kita, saya ini kadang tidak pintar kau berdoa. Mau kutom itu saya seperti kita dan seperti sahabat-sahabat yang lain. Kalau berdoa itu panjang sekali dan indah kedengaran. Mau tahu nggak begitu? Tapi tidak pintar kak ya Rasulullah. Adakah itu doa yang singkat tapi mencakup semuanya? Ya, Rasulullah mengatakan, kamu itu kalau berdoa memangnya apa kau minta? Dia bilang, saya kadang kalau berdoa kayak Allah, masukkan saya ke dalam surga, jauhkan saya dari neraka. Rasulullah mengatakan, haula hada nudandin. Sebenarnya inti permintaan kita itu berdoa kepada Allah itu ji, masuk surga, dijauhkan dari neraka. Tapi sahabat itu ngotot, dia bilang, tidak mentong, banyak mentong kita doa tak sama doa-doanya yang sahabat-sahabat yang lain. Mau tahu apa dong bisa begitu, tapi bagaimana ceritanya supaya semua doa-doa yang panjang itu saya dapatkan ya cukup dengan teks yang pendek. Nah, alhamdulillah atas pertanyaan sahabat ini kita mendapatkan ilmu dan menjawab
pertanyaan Bapak tersebut dan kena insya Allah dengan pertanyaan Bapak. Rasulullah mengajar, kalau mau berdoalah dengan teks ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma sa'ala bika rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka minasyarri kullih ajilihi wa ajilih masta'ada bika nabiyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta oleh nabimu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang pernah dimintai perlindungan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa yang singkat tapi dia kena semua. Jadi saya bilang sama itu Bapak, boleh Pak sebenarnya berdoa minta semua kebaikan yang diminta oleh jamaah masjid, tapi sebenarnya yang paling baik adalah minta semua kebaikan yang pernah diminta oleh Rasulullah dan minta perlindungan dari semua keburukan yang pernah Rasulullah memohon perlindungan darinya. Jadi boleh Pak, ya, singkat-singkat, tapi dia Masya Allah doanya itu mencakup banyak hal. Apalagi kalau seperti doa yang Bapak sebut itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat baik. Sudah maksudnya berapa menit lagi? 3 menit. Pertanyaan pertama bahwa nanti insya Allah secara rinci kita sebutkan pada pertemuan berikutnya bahwa memang dalam berdoa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berdoalah kepada Allah wa anta muqinun. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah harapan. Jadi jangan sampai berdoa tapi ada ya Allah, oh Karim, berilah saya rezeki supaya saya bisa pergi umroh lagi. Saya sudah berusaha menjadi orang yang pendiam. Mudah-mudahan saya bisa diam-diam beli mobil, diam-diam pergi umroh. Setelah berdoa yakin, jadi. Tapi kalau dia bilang, sepertinya tidak dikabulkan. Tidak betul itu? Tidak betul. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bih. Aku berdasarkan persangkaan hamba aku kepada aku. Kalau baik persangkaannya, baik hasilnya. Kalau buruk persangkaannya, buruk jadinya. Dan itu kalau dibawa ke dalam ilmu apa saja, salah satunya ilmu psikologi, begitulah sebenarnya yang akan kita dapatkan berdasarkan persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya cerita tentang kayaknya pernah saya waktu Ramadan saya cerita tentang Ade Rai. Masih ada waktu Pak? Ade Rai pernah cerita Pak dalam satu podcast. Dia sebut tentang puasa. Dia bilang, kalau saya bilang puasa itu bikin sakit, benar tidak? Kira-kira begitu narasi. Dia bilang, itu yang orang di situ bilang, iya. Tapi kalau saya bilang puasa itu bikin sehat, benar tidak? Benar juga. Ternyata kata-kata itu berefek. Kalau dia orang itu berpuasa lalu mengatakan saya akan sakit dengan puasa, sakit betul dia karena begitu persangkaannya. Kalau dia bilang saya puasa, saya akan sehat, maka begitu yang akan terjadi. Jadi hubungannya dengan doa, memang berdoa itu perlu dengan rasa yakin bahwa akan dikabulkan. Cuma kita yang akan diuji, kita bersabar menanti pengabulan doa itu atau tidak, karena banyak yang tidak bersabar akhirnya penekaman cerita anak dan macam-macam lah. Insya Allah pada kesempatan lain insya Allah kita akan bahas. Sudah habis waktunya Pak? Baik, barakallahu fiik. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu menjaga kita sekalian. Kita berdoa semoga semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله